selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita mau meninggikan namanya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari Tuhan, jemaat Tuhan, ambil posisimu dengan aman. Kita berlomba-lomba, katakan amin. Amin. Terima kasih Yesus. Baik jemaat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Gembala kami, Pastor Tommy Ringo. Kami persilakan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan karena bum panasnya luar biasa saudara. Dan kami mohon maaf apabila tadi internetnya sempat tersendat. Jadi tadi internetnya sempat tersendat. Jadi doakan supaya dalam waktu dekat ini kecepatan internetnya kita akan tambahkan supaya jemaat Tuhan yang beribadah tidak terganggu dengan internet yang putus-putus. Baik ya. Oleh karena itu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dan perkenanan-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuja, memuji, dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan kami, sehingga hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan karakter kami hari demi hari menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Baik, saudaraku, kita akan menikmati firman Tuhan yang judulnya telah disampaikan atau telah disebarluaskan melalui media sosial, yaitu persisten. Nah, persisten ini saudaraku diambil dari bahasa Inggris, dan ketika diterjemahkan dan akhirnya juga diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sama, yaitu persisten. Perbedaannya dalam bahasa Inggris ada akhiran T, sedangkan di Indonesia huruf T-nya ditiadakan. Jadi persisten. Nah, kata persisten ini memiliki dua arti. Pertama, arti kata kerja. Yang kedua adalah arti kata sifat. Nah, arti kata kerja, arti persisten ini adalah terus menerus. Sebenarnya, kata kerja dari persisten ini adalah terus menerus. Dan berikutnya apa? Bersinambung. Bersinambung itu adalah verba atau kata kerja. Sedangkan adjektiva atau kata sifat dari persisten itu adalah apa? Gigih. Gigih. Apa itu gigih? Gigih itu artinya adalah tetap teguh pada pendirian atau pikiran. Saya ulangi ya, arti gigih itu artinya tetap teguh pada pendirian atau pikiran. Dan juga artinya apa? Keras hati, bukan keras kepala, saudara ya. Keras hati. Arti kata sifat dari gigi berikutnya itu artinya adalah kukuh. Kukuh itu apa artinya? Kukuh itu artinya kuat terpancang pada tempatnya. Jadi kuat terpancang pada tempatnya, tidak mudah roboh atau rusak. Arti berikutnya dari kukuh itu artinya teguh. Teguh. Ini teguh tentang pendirian, hati, dan sebagainya. Itulah arti dari persisten. Nah, oleh karena itu ada perbedaan antara persisten dengan konsisten yang telah kita bahas kita bahas di minggu lalu. Dimana kalau konsisten itu berarti tidak berubah, taat azas, sesuai dengan ketetapan. Itu arti konsisten. Sedangkan persisten itu berarti apa? Berarti itu ulet. Artinya apa? Gigih. Artinya apa? Kukuh. Artinya apa? Teguh. Artinya apa? Terus menerus, bersinambung. Itulah arti dari persisten. Mengapa saya jelaskan saudaraku definisi atau arti dari persisten? Ingat, berulang-ulang sekali saya katakan bahwa ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Contoh, waktu pertama kali saya sekolah teologi di Surabaya,
ada satu teman saya, dan sama-sama kita dari kampung. Nah, dia diberikan apa, saudaraku? Dia berikan apa? Coklat Inggris. Apa coklat Inggris ya? Apa tuh namanya? Ada namanya coklat Inggris, tapi sebenarnya itu obat cuci perut. Broklat. Ya, cuma di situ sebutkan begitu, broklat atau apa. Nah, karena bentuknya coklat, nah teman saya dari Dolok Sanggul, nah itu dia makan. Dia bilang, enak kali ini ya. Ku makanlah dulu ya, katanya sama teman saya. Nah, teman saya ini ada isengnya. Ya, makasih untuk tisunya ya. Nah, dia langsung apa? Langsung dia makan. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia kira coklat, ternyata apa? Obat cuci perut. Dia akhirnya apa? Ke toilet beberapa kali. Kan begitu. Nah, karena apa? Karena salah mendefinisikan sesuatu, sehingga dia keliru mengaplikasikannya. Makanya saya jelaskan tentang persisten ini. Nah, apakah kata persisten ini ada di dalam Alkitab? Nah, ada. Tetapi di terjemahan The Message. Di terjemahan The Message. Nah, pertanyaannya, mengapa di terjemahan yang lain tidak ada? Saya sudah jelaskan kan berulang-ulang bahwa Alkitab itu dalam bahasa aslinya itu ditulis menggunakan 3 bahasa yang berbeda, yaitu apa? Ibrani, Aram, dan Yunani. Dan itu ditulis dengan memakai 11.280 kata. Ingat, 11.280 kata. Sedangkan terjemahan bahasa Inggris khasnya itu hanya sekitar 6.000 kata saja. Makanya tidak bisa memenuhi kata yang ada berapa? 11.280 itu tadi. Makanya di terjemahan yang lain ada, yaitu di dalam The Message. Di dalam The Message, di dalam Amsal 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Ya, Amsal 28 ayat 20. Wah, panas sekali ya. Sudah ketemu? Yuk, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru. Nah, di dalam bahasa Inggris, terjemahan The Message dikatakan demikian. Committed and persistent work pay off. Get rich quick scams are rip off. Artinya apa? Ini terjemahannya, saudaraku ya. Artinya gini, kerja yang berkomitmen dan gigih membuahkan hasil. Amin. Skema atau pola cepat kaya adalah penipuan. Bayangkan. Jadi kata-kata jelas sekali. Committed and persistent work pays off. Jelas sekali dikatakan apa? Kerja yang berkomitmen dan gigih membuahkan hasil. Nah, itu dia di dalam bahasa Inggris terjemahan The Message. Nah, kita pun harus persisten. Persisten tadi sudah saya katakan apa? Terus menerus, bersinambung, gigih artinya tetap teguh pada pendirian atau pikiran, keras hati, kukuh artinya kuat terpancang pada tempatnya, tidak mudah roboh atau rusak, teguh, teguh, teguh. Itulah yang harus kita lakukan. Katakan amin. Karena sekali lagi saudaraku, sangat banyak orang memulai dengan bersemangat, memulai dengan antusias. Tetapi ketika di tengah perjalanan mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami hambatan, dan hambatan itu sepertinya tidak kunjung selesai juga. Biasanya mereka apa? Mereka mulai patah semangat, mereka mulai tidak persisten. Sedangkan orang yang persisten, sekali lagi, orangnya akan apa? Terus menerus berkesinambungan, gigih, kukuh. Orangnya akan giat terus. Itulah orang yang persisten. Artinya apa? Dia tetap berjuang sampai apa? Sampai apa yang dia yakini. Apa?
tercapai. Kalau tidak tercapai, tidak masalah. Kenapa? Kalau saudara tonton UFC baru-baru ini, UFC itu Ultimate Fighting Championship. Nah, itu salah satu tontonan saya, saudara ya. Ada satu petinju baru-baru ini full body contact. Jadi peserta dari petinju itu, saudaraku, itu tewas. Dan sebelum dia tewas, bukan tewas di ringnya, dia hanya luka parah. Tetapi karena wasitnya lama untuk menyelesaikan, karena orangnya terus bertarung sampai akhir begitu. Singkat cerita, dia akhirnya dirawat. Ketika dirawat, dia masih memposting statusnya di Instagram atau di Twitter. Dia bilang, tidak ada kata menyerah. Dia bilang, tidak ada kata menyerah. Sampai apa? Sampai dia mati. Inilah artinya apa? Persisten. Nah, adakah Alkitab katakan demikian? Ada. Kita baca satu lagi ayatnya. Di dalam Setia sampai ini, di Wahyu. Ada yang tahu ayatnya? Wahyu 3:23. Ayo. Ini muncul ayatnya. Monggo, silakan. Ada yang ketemu? Panas sekali. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ayat 10b-nya sudah ketemu? Ya, hendaklah engkau ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Wahyu 2 ayat 10. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin. Inilah persisten. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini menjadi pribadi yang persisten? Nah, saudaraku, saya mempelajarinya, saya gali, saya cari tahu apa yang bisa membuat seseorang persisten. Itu ternyata, saudaraku, hanya ada 3 membuat seseorang itu bisa persisten. Yang pertama adalah iman. Iman itu artinya apa? Karena Alkitab katakan iman itu adalah dasar. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu apa? Karena dikatakan demikian, tanpa iman. 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lihat, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Nah, jadi jelas sekali, saudaraku, jelas sekali artinya orang yang persisten dia harus memiliki iman. Nah, iman itu apa? Sederhananya, kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Firman Tuhan juga berkata, orang benar hidup karena percayanya, hidup karena iman. Jadi, kalau kita mau menjadi pribadi yang persisten, kita harus memiliki iman. Iman, percaya. Sama-sama menggunakan kata pistis atau pisteo di dalam bahasa Yunani-nya. Jadi kita harus memiliki itu. Kalau kita tidak memiliki itu, saudaraku, percayalah kita akan menjadi pribadi yang tidak persisten. Ketika ada kesulitan, khususnya dalam hal pandemi COVID-19 ini, kita akan mudah menyerah. Ibadah menjadi aras-arasan. Aras-arasan ini apa? Ogah-ogahan. Kita akan menjadi ogah-ogahan. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, apa dikatakan? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau kita percaya itu, saudaraku, percayalah, kesulitan ini dapat kita lalui. Walau sepertinya kita banyak kerugian, banyak kerugian,
Tapi percayalah, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Amin. Itu dia. Jadi kita harus memiliki iman. Kita harus percaya. Ketika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan menjadi pribadi yang apa? Persisten. Katakan amin. Amin. Yuk ngomong ke kiri kanan. Persisten. Persisten. Jadilah pribadi yang persisten. Jadilah pribadi yang persisten. Yes, jadilah pribadi yang persisten. Apalagi saudaraku yang membuat seseorang bisa menjadi persisten. Yang kedua, yang membuat seseorang menjadi persisten itu adalah memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan. Nah, apa sih kata Alkitab tentang pengharapan? Kalau di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Dikatakan apa? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Pengharapan kita itu akan membuat apa? Membuat kuat, membuat aman jiwa kita. Ada satu peneliti mengadakan penelitian terhadap 2 ekor tikus dengan jenis kelamin yang sama, begitu, umur yang sama, dan uji cobanya waktu itu adalah disediakanlah akuarium. Jadi akuarium kecil seperti ini di dalam laboratorium, dan diisi air setengah. Nah, setengahnya diisi. Nah, ketika diisi, dimasukkanlah tikus yang pertama. Tapi ketika tikus yang pertama dimasukkan, itu ruangan di dalam laboratorium tersebut itu dimatikan lampu. Jadi tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada cahaya sama sekali. Dan akhirnya apa? Akhirnya tikus yang di dalam akuarium tadi yang berisi setengah air tadi, itu dilihat melalui infrared. Itu tikus tersebut dia hanya mampu bertahan di dalam akuarium tersebut. Dia hanya mampu bertahan itu selama 3 jam. Artinya apa? Dia berusaha, makanya dia mampu bertahan hanya selama 3 jam. Setelah itu mati tenggelam tikus ini. Akhirnya apa? Sang peneliti tersebut masuk ke dalam laboratorium, dia ganti airnya di dalam apa tadi, akuarium tadi, tetap diisi air yang setengah. Dan dimasukkan tikus yang satunya lagi, jenis kelamin yang sama, umur yang sama, kesehatan yang prima yang sama, dimasukkan. Dan kali ini apa? Kali ini ketika dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi setengah air, nah di dalam laboratorium tersebut ada dinyalakan sedikit lampu, mungkin hanya 5 watt. Jadi lampu kecil, bahkan lebih kecil dari 5 watt. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sang peneliti ini melihat, ketika dia melihat, dia teliti, tahu enggak? Hasil penelitiannya, tikus yang pertama yang tanpa cahaya, dia hanya mampu bertahan hidup selama berapa? 3 jam. Sedangkan tikus yang kedua ini, karena ada cahaya sedikit saja di dalam ruangan tersebut, itu dia mampu bertahan selama berapa jam? Belum tahu ya, baik saya beritahu, itu maksud saya. Selama 36 jam. 36 jam. Nah, akhirnya apa? Sang peneliti ini mengambil kesimpulan, mengapa tikus yang pertama dia hanya mampu bertahan selama 3 jam di ruangan yang gelap gulita, sedangkan tikus yang kedua dia mampu bertahan selama 36 jam. Ternyata syaratnya apa? Bukan syarat, penyebabnya itu adalah karena tikus yang pertama dia tidak melihat ada cahaya. Jadi dia merasa putus asa.
Aku pun berusaha, ya gimana, mau kemana? Saya keluar dari ruangan ini pun saya nggak tahu mau kemana. Tetapi tikus yang kedua, karena dia lihat ada cahaya, dia begitu giat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau saya keluar dari tempat ini, dari dalam akuarium ini, saya masih bisa hidup. Karena ada cahaya. Karena ada cahaya saya lihat di kejauhan sana. Begitu juga dengan pengharapan kita. Katakan amin. Kalau kita memiliki pengharapan, maka kita akan memiliki daya juang yang sangat tinggi. Kita akan menjadi pribadi yang kukuh. Yang apalagi tadi? Artinya tadi selain kukuh apa tadi? Gigih. Kita akan menjadi pribadi yang gigih. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya selap keringat lagi, saudaraku. Itu dia. Jadi ketika kita punya pengharapan, maka saudaraku, kita akan memiliki daya juang yang tinggi. Kita akan menjadi pribadi yang persisten. Apapun yang terjadi, kita akan tetap maju terus, pantang mundur. Kita akan menjadi petarung yang andal. Petarung bukan apa? Bukan ecek-ecek, tetapi petarung sungguhan. Karena aku nanti petarung kaleng-kaleng, nanti istri saya protes, saudaraku. Kok kaleng-kaleng terus sih? Gitu kan? Saya gunakan istilah ecek-ecek, gitu kan? Jadi kita harus memiliki pengharapan. Adakah contohnya di dalam Alkitab? Ada. Kita baca sama-sama Roma 4 ayat 18 sampai 21. Ada 4 orang membacakan ya. 18 Ibu Maria, ayat 19 Pak Julius, ayat 20 Pak Bioni, ayat 21 istri saya. Monggo silakan. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Amin. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Katakan amin. 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 Jadi saudaraku, kalau kita baca saudaraku tentang Abraham ini, dikatakan di ayat ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, inilah disebut sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Artinya apa? Artinya saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudaraku, sekalipun hari-hari ini engkau tidak punya dasar untuk berharap, tetapi berharap dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu memelihara engkau dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Itu dia. Karena lihat, betul dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Artinya apa? Iman saudara juga tidak menjadi lemah walau engkau mengetahui saat ini pekerjaanmu tidak jelas, perusahaanmu tidak jelas, keuanganmu tidak jelas, apalagi kenyamanan keluarga tidak jelas. Walaupun engkau mengetahui, tetapi Alkitab katakan imanmu tidak boleh menjadi lemah. Di sini bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena umurnya sudah 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ingat, masih muda saja Sarah sudah mandul.
Masih muda saja sudah mandul. Apalagi umurnya sudah 90 tahun. 90 tahun, lebih parah lagi. Tetapi tetap dia melahirkan keturunan yang disebut anak perjanjian yang bernama Abraham. Ishak. Namanya Ishak. Itu namanya Ishak. Begitu juga bagi Bapak Ibu saat ini. Sekalipun tidak ada dasarmu untuk berharap, engkau harus tetap berharap dan percaya bahwa Yesus akan memelihara engkau dengan caranya yang ajaib. Sekalipun engkau mengetahui keadaanmu saat ini benar-benar sangat memprihatinkan, tetapi ingat, seperti Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Imannya tetap tidak menjadi lemah. Karena apa? Karena Abraham percaya, Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Karena ia tahu Allah selalu tepati janjinya, tak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, milikilah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Roh Kudus. Nah, yang ketiga, apa yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang persisten? Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua, memiliki pengharapan. Dan yang ketiga itu adalah kasih. Kasih. Kita harus memiliki kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia kerja, kita harus mengasihi perusahaan di mana kita bekerja. Kita harus mengasihi perusahaan di mana kita kerja. Bukan sekedar untuk mencari nafkah, tetapi kita mau curahkan perhatian kita, kasih sayang kita, ide kita, tenaga kita kepada perusahaan di mana kita bekerja. Inilah pribadi yang persisten. Dia mengasihi apa yang dia kerjakan. Dia mengasihi perusahaan di mana dia bekerja. Itulah orang yang dapat persisten. Karena lihat saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi. Coba contohnya kita tidak mengasihi, maka kita akan sangat sulit untuk menuruti perintahnya. Contohnya FPI. Dia akan sangat sulit untuk apa? Menuruti pemerintah Republik Indonesia. Selalu sebutnya apa? Pemerintah zalim. Kenapa? Karena FPI benci dengan pemerintahan sekarang. Karena tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Dibilang jangan ngumpul, tetap ngotot ngumpul. Kenapa? Kembali lagi, karena tidak mengasihi pemerintahan yang ada sekarang. Tetapi coba kalau dia mencintai negeri kita, seperti Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, mereka muslim-muslim yang mencintai negeri ini. Mereka berjuang untuk negeri ini. Kenapa? Karena mereka mengasihi pemerintahan Republik Indonesia ini. Dan hebatnya Menteri Agama yang baru, pimpinan dari apa? Banser, Menteri Agama Gus Yakut. Bayangkan dalam sejarah Republik Indonesia, saya kaget bahwa kemarin saya nonton satu acara di mana kantor Kementerian Agama itu dipasang pernak-pernik apa? Bukan Natal, Imlek, karena kan sebentar lagi mau Imlek nih kan. Nah, sekarang didandani karena dia bilang Menteri Agama adalah menteri untuk semua agama yang resmi di Indonesia. Didandani dia itu Kementerian Agama dengan pernak-pernik Imlek, didekor luar biasa. Kenapa? Kembali lagi karena Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu mengasihi Indonesia. Mereka mengasihi pemerintahan Indonesia. Makanya mereka tidak susah untuk menuruti peraturan yang berlaku di Republik Indonesia yang dicintainya ini.
begitu juga dengan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, tidak akan sulit bagi kita untuk menuruti segala perintah-perintahnya. Katakan amin. Ketika kita mengasihi apa yang kita kerjakan, ketika kita mengasihi perusahaan kita, maka kita juga tidak akan sulit untuk melakukan, memberikan yang terbaik kepada perusahaan kita, kepada atasan kita. Katakan amin. Kenapa? Karena kita mengasihinya. Inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang persisten. Ini menjadi pribadi yang persisten. Ketika kita menjadi pribadi yang persisten, percayalah saudaraku, ingat tadi di dalam Amsal tadi, di dalam bahasa Inggrisnya tadi, Amsal pasal 28 ayat 20, kerja yang berkomitmen dan gigih membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Cepat atau lambat, pribadi yang persisten, dia akan menikmati hasil dari tindakannya yang persisten. Katakan amin. Oleh karena itu, semangat terus. Jangan kasih kendor. Katakan amin. Jangan lupa bahagia. Karena berbahagia membuat engkau menjadi pribadi yang persisten. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ketika engkau menjadi pribadi yang persisten, maka engkau akan menjadi apa? Seperti dikatakan Alkitab di dalam Habakuk pasal 3. Ini ayat yang terakhir, saudaraku. Engkau akan bisa berkata-kata seperti Habakuk ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Sudah. Yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Orang yang persisten, dia berani berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Artinya sekalipun hari ini lagi di PHK, sekalipun hari ini keuangan lagi amat sangat sulit, sekalipun hari ini memang lagi-lagi sangat-sangat sulit, bahkan mungkin tersulit di dalam kehidupan kita, tetapi orang yang persisten, dia tetap akan berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Itulah pribadi yang persisten. Dan ingatlah saudaraku, ingat, ketika engkau persisten, maka engkau akan membuahkan hasil. Selalu membuahkan hasil. Selalu membuahkan hasil. Ingat, apa saya katakan sekali? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang persisten. Dan untuk menjadi pribadi yang persisten, saudara harus memiliki 3 hal ini. Yaitu apa? Iman. Percaya bahwa saudara ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, saudara punya pengharapan. Bahkan sekalipun tidak ada dasar bagi saudara untuk berharap, tetapi saudara harus tetap berharap dan percaya kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi engkau. Katakan amin. Dan yang ketiga, engkau harus memiliki kasih kepada Tuhan. Dan dalam dunia kerja engkau mengasihi bidangmu,
bisnismu, engkau harus mengasihi perusahaanmu, engkau harus mengasihi atasanmu, maka engkau tidak akan kesulitan untuk mentaatinya. Engkau tidak akan kesulitan memberikan yang terbaik kepada perusahaan saudara, kepada atasan saudara. Karena apa? Karena saudara kembali lagi mengasihinya. Kalau saudara tidak suka, percayalah, hal yang baik saja ditawarkan kepada saudara, saudara pasti katakan zalim. Pasti saudara katakan zalim. Tetapi karena engkau mengasihinya, maka engkau dengan rela hati, dengan sukacita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan terbaik untuk perusahaan, terbaik di dalam bisnis yang engkau sedang geluti saat ini. Walaupun saat ini terdampak pandemi COVID-19. Katakan amin. Amin. Doa saya, tetaplah pribadi yang persisten. Khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Ayo, jangan kasih kendor. Yuk, tetap ibadah. Ibadah kita ada macam-macam. Ibadah hari Minggu jam berapa? Jam 10 pagi. Ayo, ikut terlibat di dalamnya. Tinggalkan pekerjaanmu. Tinggalkan apa-apa, ikut ambil posisi untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan teknologi yang kita gunakan. Itu hari Minggu, jam 10 pagi. Dan jangan lupa, minggu depan, jam 4 sore, itu sudah ada namanya acara Gereja Anak Ceria. Kita akan ada namanya Gereja Anak Ceria, khusus untuk anak-anak. Ceria ini artinya apa? Cerdas, riang, dan alkitabiah. Anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, anak-anak yang brilian. Udah gitu mereka riang, bukan pemurung, kan begitu. Tetapi alkitabiah, sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Itu dia. Apalagi ibadah kita, jangan lupa hari Selasa kita ada ibadah. Ayo ikut, karena sudah mulai kendor saya lihat. Jangan kasih kendor. Pepet terus, betul. Pepet terus. Kita ada namanya acara apa? Couple in Love. Jam 8 malam setiap hari Selasa. Ayo ikut terlibat. Ingat, persistenmu akan membuahkan hasil. Persistenmu akan membuahkan hasil. Bukan untuk kita, tetapi untuk dirimu sendiri. Percayalah, karena Alkitab katakan seorang pekerja keras patut mendapat upahnya dan pertama kali menikmati hasil usahanya. Itu kata Alkitab. Yang pertama kali menikmati hasil dari pribadi kita yang persisten, itu adalah diri kita sendiri. Amin. Ada acara kita hari Kamis. Itu nanti kita buat acara Pray for Miracle. Jam 8 malam lagi. Ayo ikut. Kenapa? Kembali lagi, karena adanya pandemi ini. Ingat, jangan izinkan pandemi ini membatasi produktivitas kita. Amen. Jangan izinkan pandemi ini membatasi kita untuk beribadah dengan Tuhan. Dan hari Jumat kita ada rencana jam 8 malam juga kita ada acara Ex Muslim Center, di mana semua pembicaranya nanti adalah orang-orang mantan muslim yang akan menjadi pembicara di acara tersebut. Mereka akan berbicara pengalaman mereka tanpa menjelekkan agama sebelumnya. Nah, ikuti. Dan hari Sabtu kita ada namanya Brunch Devotion setiap jam 10 pagi. Baru satunya lagi Now jam 7 malam. Nah, ikuti. Jangan kasih kendor. Ayo kita giat selalu untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kita baca dulu deh ayatnya deh. 1 Korintus 15 ayat 58. Ini ayat terakhir. Ini benar-benar terakhir ya. Nah, ini benar-benar terakhir ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah ketemu? Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu. Selalu ya. Ini namanya persisten. Selalu, ingat arti persisten tadi apa? Berkesinambung. Ingat apalagi? Terus menerus. Makanya giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa dikatakan? Karena persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati umat Tuhan yang beribadah bersama dengan kita, baik secara live streaming. Ini bukan live recorded, ini live streaming. Jadi apa yang salah saudara lihat, apa yang kurang saudara lihat, ini memang apa adanya. Ya, nah, ini apa adanya. Baik yang di Facebook maupun di YouTube maupun yang di Instagram. Mungkin di Instagram kaki kami kelihatan. Memang itulah seninya. Karena ruangan kita ini kecil. Karena ini adalah kamar pribadi kami yang didesain untuk menjadi tempat ibadah. Ingat, keterbatasan tidak pernah kami izinkan untuk membatasi produktivitas kami. Amin. Itu membuat walaupun saudara lihat kaki saya, itu adalah bagian dari persisten. Baik, itu saya saudaraku. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus melawat, menjamah, mengurapi, dan memberkati saudara dengan cara Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Amin. Saya undang hambanya untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Mari kasih. kita satu di dalam doa. Terima kasih. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang saat ini hadir dan beracara di tengah umat-Mu, dimanapun saat ini gereja Tuhan sedang mengadakan ibadah, memuji-muji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga mempunyai Allah yang omnipresent, Yes. Allah yang selalu hadir dan tidak Amin. dibatasi oleh ruang, waktu, Yes. teknologi, dan hal apapun. Allah yang mengenal keberadaan hati kami, mengenal diri kami jauh daripada siapapun. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diajarkan satu hal tentang persistensi Tuhan, bahwa bangsa kami biarlah mempunyai iman dan juga pengharapan dan kasih yang adalah modal utama untuk bangsa kami boleh terjadinya pembaharuan mental, spiritual, dan kehidupan sosial politik, sehingga inilah saat generasi baru dari Tuhan untuk mengubahkan bangsa kami yang lama, bangsa kami yang penuh dengan trik-trik kekerasan. Tetapi sekarang Tuhan sedang memulai restorasi yang baru untuk bangsa kami Indonesia ini, sehingga bangsa kami dipenuhi dengan iman yang sungguh-sungguhnya berharap kepada Tuhan. Amin. Dan dengan demikian percaya, sekalipun tidak melihat pandemi ini belum berlalu, tapi kami percaya bahwa waktu Tuhanlah yang membuat pandemi ini berlalu. Yes. Dan biarlah ketika waktu itu terjadi Tuhan, kami sungguh-sungguh saling mengasihi. Amin. Dari pluralisme agama yang ada di Indonesia ini Tuhan. Apapun agama mereka, apapun suku mereka, apapun juga budaya mereka, kami sungguh-sungguh saling mengasihi. Yes. Sebab dengan kami saling mengasihi, kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hamba-Mu Pastor Tommy yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini. Dan juga Kau memberikan hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Yes. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan di GBI Takhta Daud, tapi kepada bangsa dan negara ini juga Tuhan. Sehingga dengan demikian bangsa dan negara ini juga boleh diterangi sebagaimana ilustrasi daripada tikus yang ada di laboratorium itu Tuhan. Kami pun saat ini, bangsa kami perlu terang yang dari Tuhan. Amin. Terang yang menerangi saat ini kegelapan yang ada di bangsa kami. Apakah itu kegelapan politik, kegelapan ekonomi, kegelapan kesehatan. Sehingga dengan terang yang dari surga, Amin. itu boleh menghilangkan kegelapan tersebut di dalam Amin. nama Di dalam Tuhan nama Yesus Tuhan. Kristus.
sehingga benar-benar restorasi atas bangsa Indonesia yang maju, bangsa Indonesia yang mempunyai hati nurani yang bersih, bangsa Indonesia yang diterangi dengan kebenaran-Mu, dan bangsa Indonesia yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimulai dari pimpinan presiden, wakil presiden, para menteri, para petinggi ABRI dan Polri, dan juga para petinggi hukum, semuanya bersatu, bersinergi untuk membangun bangsa dan negara ini, sehingga bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa yang maju secara ekonomi, secara sosial, secara moral, secara politik, sehingga bangsa-bangsa lain boleh belajar dari bangsa Indonesia. Karena di sini banyak anak-anak yang takut akan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup benar, hidup menggarami dan menerangi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih terlebih lagi kami berdoa secara khusus Gereja Tuhan GBI Cakta Daud. Tuhan terus Kau berkati Gembala dan Bu Gembala, serta Nesa dan El, juga Wakil Gembala Biondi dan juga Isaya, serta Silo dan juga Melisa. Tuhan Kau memberkati kedua pasangan ini sebagai dui tunggal untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kedua hamba-Mu ini Kau tempatkan Tuhan, sehingga menjadi pasangan yang serasi, pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian boleh banyak juga Tuhan pakai dimanapun GBI Cakta Daud ini, di seluruh NKRI Tuhan, bahkan sampai di pelosok-pelosok yang terkecil, mulai dari desa, kecamatan, kelurahan, dan juga kabupaten, kota Madia Tuhan Yesus, terlebih atas daerah istimewa juga bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang sanggup menutup. Dan jika Tuhan menutup segala bencana atas bangsa ini, tidak ada yang sanggup membukanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati juga para hamba-hamba-Mu, baik yang terlibat di mimbar maupun tidak di mimbar, yang sudah mengerjakan yang terbaik, baik Biondi, Sari, dan juga yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan juga menyertai mereka Bapak. Dan kami mengucap syukur kebenaran firman itu bukan hanya bagi mereka yang mendengarkan baik melalui Facebook, Instagram maupun YouTube, tapi juga kami yang ada di sini pun diberkati, dimerdekakan karena kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bagimulah segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik saudaraku, ibadah kita masih berlanjut dan kita akan mendengarkan informasi penting yang akan disampaikan oleh saudari Sari Sihotan. Monggo, saya persilakan. beberapa pengumuman singkat, dan setelah itu kita akan mengundi 2 pemenang giveaway hari ini. Siap ya? Ya, hari Selasa jam 8 malam kita bertemu di acara Couple in Love. Oke ya, yang mau bergabung, yang belum pernah mendengar silahkan ditonton. Kita akan live di Facebook Tahta Daud Channel jam 8 waktu
waktu Indonesia bagian Barat. Ada YouTube-nya juga loh. Ada YouTube-nya, silakan di subscribe. Yang tahu, yang belum tahu, Couple in Love juga. Judulnya Couple in Love juga, silakan dicari di YouTube ada. Itu bersama dengan Bapak Ibu Gembala yang membawa acara ya. Jadi seru banget, silakan bergabung. Dan hari Rabu kita bertemu di acara Talk Show bersama dengan Bapak Gembala GBI Tahta Daud, Pastor Tommy Ringo, dan Bapak Eko Wibowo, seorang pengusaha yang juga melayani di CBM. Jam 8 malam, live di Facebook Tahta Daud Channel. Dan juga hari Kamis, kita bertemu di acara ibadah GBI Tahta Daud Fellowship bersama dengan seluruh jemaat GBI Tahta Daud, baik yang di pusat, di cabang Tulang Kuning Parung Bogor, dan juga yang ada di Tumbang Magin, Tumbang Setoli Kalimantan Tengah. Silakan bergabung jam 8 malam di aplikasi Zoom. Dan hari Jumat, seperti yang disampaikan oleh Gembala Sidang tadi, kita bertemu di acara program Ex Muslim, ini perdana. Silahkan bergabung di hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan hari Sabtu kita bertemu di acara pagi jam 10 pagi, Brunch Devotion bersama dengan Bapak Gembala, Pastor Tommy Ringo, dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya live di Facebook Tahta Daud Channel jam 10 pagi. Dan malam jam 7 malam kita bertemu di acara Now Night of Worship. Dalam pujian penyembahan kita bersama Tuhan, kita akan bertemu di Facebook juga live ya, jam 7 malam. Jangan ketinggalan, apalagi sampai kelupaan. Silakan bergabung bersama kami dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani juga. Hari Minggu jam 10 pagi kita bertemu seperti hari ini, ibadah raya GBI Tahta Daud, live streaming di Instagram juga ada GBI Tahta Daud, dan juga di YouTube Tahta Daud Channel. Yang pastinya jangan ketinggalan, hamba-hamba Tuhan yang melayani siap sedia, dan juga setiap yang melayani terima kasih kami ucapkan. Dan yang mau melayani bersama kita silahkan, kita menunggu teman-teman dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya ya. Dan juga jam 4 sore jangan ketinggalan di acara anak seperti yang sampaikan Gembala Sidang, acara anak ceria, gereja anak ceria. Cerianya tuh panjangannya apa? Sama-sama dong. C-nya apa? Cerdas, Ria, Ria, Alkitabiah. Kita mau anak-anaknya semuanya cerdas, anak yang riang dan yang Alkitabiah. Silahkan ikuti program kita jam 4 sore live di Facebook Tahta Daud Channel. Siap ya? Dan sekarang tiba saja kita akan undi pemenang. Hari ini 2 pemenang giveaway. Dan saya minta tolong kepada Bapak Julius untuk membantu saya mengundi, dan Bapak Biondi Purba. Ya, Bapak Julius Sibarani, Bapak Biondi Purba, silahkan membantu saya. Oke, kita akan undi. Stay. Siapa tahu nama teman keluar hari ini yang nonton ya? Iya nggak sih? Ini udah dapat kiri kanan sepertinya ya? Sudah. Mantap. Oke, berarti yang mendapatkan nih siapa? Silakan tulang. Oke. Kita aduk dulu ya. Iya, silakan. Kita aduk Diaduk, dulu. diaduk-aduk. Yang belum dapat berdoa. Ya Tuhan. Ya, Sari dong Tuhan. ya siap ya. Kita hitung sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Diana Sarisi. Dijawab doanya sama Tuhan ya. Doanya dijawab ya ampun. Ya, Diana Sarisi siapa itu? Ya, itu saya ya. Akhirnya. Aduh, silakan Bang Yondi untuk mencabut. Ini siapa nih? Kedua. Si Otang Sardiana yang ini. Dibalik. Jangan Gawat, isinya saudara. Tuhan ada Tuhan. Jangan-jangan isinya nama dia semua, guys. Ya, Tuhan harus jujur. Oke. Kita ini sampai 3 ya.
Ya. Oke. Satu, 1, 2, 2, 3. Ini kamu pasti kenal. Siapa sih? RN. Inisialnya. Ricardo Natif. Ricardo Nabilo. Akhirnya yang jomblo-jomblo dah. Akhirnya jomblo ya hari ini ya. Jangan lupa ya diklaim ya Ricardo. Ya, konfirmasi Ya, Sari Siotang diklaim ya, jangan lupa. Iya Kak Ima aku klaim hari ini ya. Langsung. Ya. Oke ya, yang dapat yaitu Diana Sari Sihotang dan juga Ricardo Napi Tubulu. Silakan konfirmasi kepada kontak person kita atas nama Iklim Mayuniar. Ditunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi. Yes. Kalau tidak dikonfir, maka hadiahnya kan voucher pulsa sebesar 100.000 Yeay. rupiah. Luar biasa ya pemenang hari ini, kita berikan tepuk tangan. Oke, karena hari ini juga dibawakan lagu oleh hambanya Boom, kita akan boom lagi di akhir. Kita akan boom semangat kepada Tuhan Yesus ya. Oke, kepada penyanyi kita yang luar biasa hari ini, WL, silahkan maju ke depan. WL sudah di depan. Oh ini WL-nya Bapak ini, oke, silahkan kepada singernya. Haleluya. Selamat untuk para pemenang. Haleluya. Sari dan Ricardo. Untuk Sari Siotang dan Ricardo Nabi Tubulu. Kita mau mengakhiri, kita mau berjoget-joget, kita mau bersukacita. Katakan amin. 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 Tiada yang dapat
dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Dahsyat lawakan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Oke, bye-bye ya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.